Di tahun 1968, di sebuah institusi fisika teoritis di Eropa, seorang ilmuwan muda bernama Gabriele Veneziano sedang berjuang menjawab salah satu misteri terbesar fisika partikel. Dia bertanya bagaimana cara menjelaskan kekuatan yang mengikat inti atom. Gaya ini sangat kuat, jutaan kali lebih kuat dari gravitasi. Tapi rumus untuk menggambarkannya belum ada. Dalam pencariannya, Veneziano malah menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebuah fungsi matematika kuno ditemukan 2 abad sebelumnya oleh Leonhard Euler, yang saat itu dianggap tidak punya aplikasi fisik. Fungsi itu bernama fungsi beta Euler. Ketika dicoba, hasilnya cocok sempurna dengan eksperimen tentang tumbukan partikel. Tapi anehnya, tidak ada yang tahu kenapa cocok. Bahkan Veneziano sendiri tidak tahu. Ini seperti menemukan kunci antik yang entah bagaimana bisa membuka pintu masa depan fisika. Namun, beberapa tahun kemudian muncul pencerahan. Yoichiro Nambu, Holger Benz-Nielsen, dan Leonard Susskind mulai melihat plot tersembunyi dalam matematika itu. Mereka menyadari persamaan itu akan masuk akal hanya jika partikel bukanlah titik, tetapi senar mikroskopis yang bergetar dengan berbagai cara di ruang waktu. Seperti senar gitar, setiap getaran menghasilkan nada yang berbeda, tapi dalam skala mikroskopik. Nada itu bukan suara, melainkan partikel, elektron, quark, foton. Semua partikel yang kita kenal bukanlah entitas terpisah, tetapi frekuensi getaran dari senar yang sama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah muncul gagasan bahwa keragaman alam semesta berasal dari suatu alam yang sama. Getaran senar dalam dimensi yang lebih dalam. Di video ini, kita akan menyelami asal-usul teori string. Kenapa ia butuh banyak dimensi, siapa para pemikir besar di baliknya, dan bagaimana teori ini bisa mengubah cara kita memandang semesta. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir, karena semakin dalam kita menyelam, semakin menakjubkan gambaran alam semesta yang akan terbuka di depan kita. Here is the new idea of string theory. Deep inside any of these particles, there is something else. The something else is this dancing filament of energy. It looks like a vibrating string. That's where the idea of string theory comes from. And just like the vibrating strings that you just saw in a cello can vibrate in different patterns, these can also vibrate in different patterns. They don't produce different musical notes, rather they produce the different particles making up the world around us. So if these ideas are correct, this is what the ultramicroscopic landscape of the universe looks like. Terus yang kalian tahu, kita hidup di dunia 3 dimensi. Panjang, lebar, dan tinggi. Tambahkan waktu, dan kita mendapatkan 4 dimensi ruang waktu ala Albert Einstein. Tapi menurut teori string, itu belum cukup. Bayangkan sebuah senar gitar yang dipetik. Ia bergetar naik dan turun, menciptakan nada yang kita bisa dengar. Sekarang bayangkan, jika senar itu bisa bergetar ke samping, memutar, bahkan ke arah-arah yang tidak bisa kita bayangkan secara visual. Getaran-getaran itu dalam ruang tambahan yang tersembunyi akan menciptakan lebih banyak variasi, dan dalam fisika partikel, setiap variasi berarti satu jenis partikel baru. Elektron, quark, gluon, hingga partikel gravitasi. Semuanya bisa dipahami sebagai getaran unik dari senar di ruang berdimensi tinggi. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Secara matematis, teori string tidak akan konsisten, kecuali alam semesta memiliki tepat 10 dimensi, 9 dimensi ruang ditambah 1 dimensi waktu. Kurang dari itu, teori ini akan dipenuhi anomali kuantum, ketidaksesuaian logika dalam hukum fisika. Dan jika lebih dari itu, struktur matematikanya mulai runtuh. Jadi, banyaknya dimensi bukanlah pilihan bebas. Teori ini mengharuskan dimensi ekstra demi konsistensi dan keindahan matematis.
Muncul satu pertanyaan. Tapi kalau dimensi tambahan itu memang nyata, kenapa kita tidak bisa melihatnya? Jawabannya mungkin terletak dalam cara dimensi-dimensi ini terlipat, tersembunyi dalam skala yang lebih kecil dari atom, seperti gulungan kain yang melipat dalam dirinya. Disinilah kita mulai masuk ke wilayah teori Kabiau manifold, sebuah struktur matematika yang menggambarkan bagaimana 6 dimensi ekstra bisa eksis tetapi tetap tak terlihat oleh indera manusia. Tetapi ternyata getaran senar saja belum cukup. Teori string awal masih menyisakan masalah besar. Ia memprediksi partikel-partikel yang tidak kita lihat di alam semesta nyata. Misalnya, partikel bernama tachyon, yang secara teori bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Ini bukan hanya terdengar aneh, tapi juga melanggar relativitas. Selain itu, teori string klasik hanya bisa memprediksi boson, partikel pembawa gaya. Ia gagal menjelaskan fermion, partikel penyusun materi seperti elektron, proton, dan neutron. Maka, pada tahun 1974, dua fisikawan bernama Julius West dan Bruno Jumino memperkenalkan sebuah ide revolusioner, yaitu adalah konsep supersimetri. Dalam supersimetri, setiap partikel memiliki kembaran tersembunyi, disebut superpartner, sebuah pasangan unik antara dua materi dan gaya. Elektron yang merupakan fermion punya superpartner selektron. Foton si pembawa cahaya punya kembaran fotino. Quark berpasangan dengan squark. Ini bukanlah permainan nama. Ini adalah konsekuensi dari simetri yang lebih dalam hukum alam. Supersimetri menyatukan dua dunia. Dunia partikel yang menyusun segala benda dan dua partikel yang membawa gaya antar benda. Tapi tidak hanya itu. Supersimetri juga memungkinkan partikel-partikel fermionik dijelaskan secara matematis dengan struktur yang disebut spinor. Spinor bukan vektor biasa. Ia membuat informasi tentang putaran kuantum atau spin yang jadi ciri khas fermion. Dan yang paling penting, jika supersimetri dimasukkan ke dalam teori string, maka semua masalah sebelumnya menghilang. Tachyon tidak ada. Ketidakkonsistenan matematis teratasi. Lahirlah sebuah versi baru, yaitu superstring teori. Teori string versi ini bukan hanya lebih stabil, tetapi juga menyatukan semua partikel dan semua gaya, termasuk gravitasi, ke dalam satu kerangka. Namun teori ini pun belum selesai. Dalam perkembangannya, para fisikawan menemukan bahwa superstring punya berbagai versi dan semuanya tampak berbeda. Sampai akhirnya sebuah teori yang lebih dalam muncul. Sebuah teori yang mencoba menyatukan semua versi string dalam satu kerangka besar. Teori itu dikenal sebagai M-teori. Di awal tahun 1990-an, terjadi sesuatu yang mengejutkan komunitas fisika teoritis. Para ilmuwan menyadari bahwa sebenarnya ada 5 versi teori string yang tampak saling bertentangan. Semua berasal dari prinsip-prinsip yang sama, senar mikroskopik yang bergetar. Tapi kelima versi ini memiliki perbedaan dalam cara dimensi bekerja, bahkan cara gaya-gaya fundamental dimodelkan. 5 teori string. Bahkan seharusnya kebenaran fisika hanya ada satu. Pada titik ini, banyak ilmuwan mulai meragukan teori string. Apakah ini hanya eksperimen matematika yang terlalu rumit, atau justru kita belum melihat keseluruhan gambarnya? Tahun 1995, fisikawan bernama Edward Witten dianggap sebagai salah satu otak paling brilian di fisika teori modern, mengumumkan ide yang mencengangkan bahwa kelima versi teori string sebenarnya adalah bayangan dari satu teori yang lebih besar dan lebih mendasar. Ia menamakan M-teori. M bisa berarti saja membran, mother, master, mystery. Tapi yang pasti, teori ini membawa kita ke sesuatu yang lebih dalam, ke
ke dimensi ke-11. Dalam teori ini, senar bukan lagi sesuatu objek fundamental. Ada entitas lain yang disebut brane, singkatan dari membrane. Brane bisa berupa permukaan 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan sampai 9 dimensi. Dalam M-teori, alam semesta kita mungkin saja adalah brane 3 dimensi yang mengambang di dalam ruang dimensi ke-11. Kita hidup di atasnya, seperti semut yang berjalan di atas selembar kertas raksasa. Dan kita tidak bisa melihat dimensi lain, karena kita terikat pada brane itu sendiri. Bahkan gravitasi, menurut teori ini, adalah satu-satunya gaya yang bisa bocor keluar brane, menjelaskan mengapa gravitasi jauh lebih lemah dibanding gaya-gaya lain. Sampai hari ini, M-teori masih menjadi misteri besar dalam fisika. Teori ini elegan, konsisten, dan menjanjikan. Tapi kita masih belum memiliki eksperimen langsung untuk membuktikannya, seperti petak kuno yang menunjukkan jalan ke daratan yang belum kita jelajahi. Namun satu hal yang pasti, teori string dan kini M-teori telah membawa kita jauh melampaui batas pemahaman klasik. Dari partikel ke senar, dari ruang 3 dimensi ke 11 dimensi tersembunyi. Semua demi satu impian besar, yaitu adalah theory of everything atau teori dari segalanya. Sebuah teori tunggal yang bisa menjelaskan seluruh isi alam semesta, dari atom terkecil hingga kelengkungan ruang waktu itu sendiri. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa kita repot-repot memikirkan 11 dimensi yang tidak bisa kita lihat? Jawabannya sederhana, karena seluruh realitas yang kita alami, cahaya yang kita lihat, materi yang kita sentuh, dan ruang yang kita tempati mungkin hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih dalam. Teori string dan M-teori bukan hanya tentang partikel, mereka adalah jendela ke struktur terdalam dari alam semesta. Kita belum tahu apakah teori ini benar sepenuhnya, tapi ide-ide telah memicu perkembangan besar, dari geometri ruang yang kompleks hingga teknologi observasi kosmis seperti gelombang gravitasi. Dan seperti semua pencarian besar manusia, dari Galileo, Newton, hingga Einstein, ilmu pengetahuan bukan soal jawaban cepat, tapi soal keberanian untuk bertanya dan kesabaran untuk mencari. Terima kasih telah menonton episode ini. Jika kamu merasa video ini memperluas cara pandangmu tentang realitas, silahkan klik like, bagikan ke teman-temanmu, dan tuliskan pertanyaanmu di kolom komentar. Di episode selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana teori string mencoba menjelaskan gravitasi kuantum, dan apakah ia bisa menjembatani antara Einstein dan mekanika kuantum. Sampai jumpa di ruang antar dimensi.